Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama dengan saya, Pendeta Boido Raji Putagalung, Pendeta Jemaat GPIB Margomulyo, Yogyakarta. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 9. Namun kita hanya akan membaca nanti pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Daniel pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Sebelum kita bersama membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, dan saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami Tuhan untuk memahami sabda-Mu, dan biarkanlah Tuhan kami bertumbuh, karena kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan sedia mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Daniel pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Di antara mereka itu ada Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria dari Bani Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltesazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel dikaruniai Allah, kasih sayang, dan kemurahan hati dari pemimpin pegawai istana itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, siapa yang tidak tahu keindahan tenun ikat khas Nusa Tenggara Timur? Saat ini saya juga mengenakan kemeja yang dikombinasikan dengan kain sabu pemberian warga jemaat. Kain sabu ini ataupun kain tenun NTT yang lainnya seperti yang ada di mimbar ini juga punya makna yang sangat mendalam ternyata. Tenunan benang yang begitu kuat menghasilkan corak yang begitu indah, dan untuk menenunnya saja itu membutuhkan waktu yang lama. Bapak Ibu terkasih, sama seperti itulah makna yang mendalam dari kain tenun NTT atau Nusa Tenggara Timur. Ketika kain ini ternyata terbuat dari benang yang terikat, tertenun dengan kuat, ternyata kain ini menyimbolkan atau memaknai tentang persahabatan, kekeluargaan yang begitu erat. Dan untuk menjalin persaudaraan itu, seperti kain NTT, ternyata untuk membuatnya butuh waktu yang lama. Artinya untuk menjalin relasi persaudaraan, kekeluargaan, itu butuh waktu yang lama. Dan itu butuh fokus yang luar biasa. Maka betapa berharganya ikatan persaudaraan dan kekeluargaan. Wow, menurut saya pemaknaan dari kearifan lokal Nusa Tenggara Timur dalam bentuk kain sangat-sangat dalam. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya membaca sebuah artikel online di Kompas ID. Generasi muda di Nusa Tenggara Timur pada umumnya terus menghidupi tradisi lokal. Dan salah satunya, yang saya baca di Sabu, Raijua, sejak SD katanya anak-anak itu sudah terbiasa menenun, mewarnai kain itu, dan juga membuat motif mereka sebagai pola kainnya. Ternyata tradisi tenun itu terus-menerus dilestarikan antar generasi, terutama di kalangan remaja putri di NTT. Betapa indah kekayaan tradisi budaya lokal jika tetap terpelihara. Kita akan bisa melihat keindahan warna-warni ragam Nusantara dan juga makna yang terkandung di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini di dalam bacaan firman Tuhan, saya juga ingin mengajak kita untuk menemukan, ada loh di Alkitab juga, generasi muda yang merawat kebudayaannya, tetapi tetap menjaga imannya kepada Tuhan. Dalam hal ini, yang saya maksud adalah Daniel, Hananya, Misael, dan juga Azaria. Awal ceritanya Bapak Ibu terkasih, Raja Nebukadnezar menaklukkan kerajaan Yehuda. Diangkutlah orang-orang atau penduduk kalangan bangsawan, kalangan politisi, imam, cendekiawan, orang-orang ternama, orang-orang cerdas, diangkut dari kampung halaman di Yehuda, lalu kemudian dibawa ke tempat negara atau kerajaan Babel pada saat itu. Nah, Nebukadnezar kemudian mencari orang-orang yang pinter, cendekia, untuk dipekerjakan di istana. Jadi mereka ini adalah orang-orang pilihan yang kualitasnya the best. Dan di antaranya ada 4 orang tadi itu. Daniel, Hananya, Misael, dan juga Azaria di ayat yang ke-6. Bapak Ibu terkasih, tetapi dalam rangka untuk melunturkan semangat nasionalisme mereka, semangat kebanggaan terhadap kebudayaan mereka, serta untuk melemahkan iman mereka, karena iman dan kebudayaan pada masyarakat pada saat itu terjalin dengan sangat erat sekali, maka kemudian orang-orang Babel pada saat itu melakukan beberapa strategi untuk melunturkan kebudayaan dan juga iman. Yang pertama strateginya adalah mengganti nama. Dari yang semula namanya Daniel, diganti namanya menjadi Beltesazar. Yang sebelumnya namanya adalah Hananya, diganti jadi Sadrak. Sebelumnya Misael, diganti menjadi Mesak. Azaria diganti Abednego. Nah,
mengganti nama supaya tidak lagi bernuansa Israel atau Yehuda adalah strategi supaya mereka tidak lagi memaknai nama lokal mereka, supaya mereka lebih bangga dengan nama-nama asing. Bapak Ibu terkasih, tampaknya orang-orang masa kini juga ya agak jarang, makin jarang lah saya lihat menamai anak ataupun cucunya dengan nama-nama lokal atau nama-nama dari suku bahasa tradisi lokal. Dan biasanya orang kecenderungannya sekarang itu bangga sekali kalau menggunakan nama-nama yang dari luar negeri, dari barat. Ya fair-fair saja karena mungkin kita sudah mengalami globalisasi, tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau kita mau merenungkan, nama-nama khas budaya lokal itu punya kekayaan makna yang luar biasa. Dan itu sangat unik, sangat otentik. Yang kedua, cara untuk melemahkan kebudayaan dan juga keimanan dari orang-orang Israel adalah dengan cara diajarkan bahasa Babel, bahasa asing. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, mereka diharapkan tidak lagi familiar dengan bahasa lokal mereka, bahasa ibu mereka. Mereka dibuat bangga kalau bisa bahasa asing. Tentu Bapak Ibu Saudara, dalam konteks masa sekarang ini juga kita melihat ada banyak sekali orang yang bangga sekali menggunakan bahasa asing sebagai bahasa internasional, sebagai bahasa untuk membantu kita berkomunikasi dengan orang-orang di luar negara kita. Tentunya bahasa-bahasa asing itu sangat bermanfaat. Akan tetapi ada kecenderungan sekarang ini bukan dalam rangka itu, tetapi hanya dalam rangka keren-kerenan. Kata anak muda sekarang, supaya kita lebih gaul, supaya kita lebih relate gitu loh, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah jadi ini yang terjadi. Tapi kalau kita pikir-pikir, harusnya meskipun kita berbahasa asing atau menggunakan istilah-istilah yang asing, harusnya lebih dulu kita punya kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, bahasa persatuan, supaya kita tidak mudah digoyahkan. Itulah bahasa identitas kita. Strategi ketiga dari kerajaan Babel untuk melunturkan kebudayaan dan keimanan adalah dengan menawarkan sesuatu yang akan menggantikan kebudayaan sebelumnya. Yaitu apa? Mereka ditawarkan makanan dan minuman ala kerajaan. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, makanan kerajaan yang ditawarkan kepada Daniel dan ketiga temannya adalah makanan-makanan yang menurut kategori budaya dan iman Yahudi atau Yehuda adalah hal yang haram atau tidak kudus. Maka Bapak Ibu Saudara, menghadapi situasi ini, Daniel khususnya dalam bacaan kita mengatakan bahwa dia ingin mempertahankan kebudayaan dan keimanan Yahudi dengan tidak usah menajiskan dirinya melalui penerimaan terhadap makanan-makanan dari kerajaan. Nanti kalau Bapak Ibu baca, dia hanya minta dua hal, sayur dan air putih. Dan itu sudah cukup buat dia dan juga teman-temannya. Tapi syukur ya Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita di GPIB sih, makanan daerah tetap disajikan dalam jamuan kasih ya. Bapak Ibu Saudara yang dari, kalau yang ketempatan ibadah keluarga atau ibadah pelkat, misalnya dari suku Batak atau Karo, ya menunya saksang, BPK begitu ya. Lalu kalau misalnya dari Minahasa ada Brenebonnya. Lalu kalau dari Ambon ada papedanya. Kalau dari Jawa ya ragam-ragam soto Bapak Ibu Saudara. Soto Lamongan, soto Betawi, soto Kudus, soto Surabaya. Wah ini Bapak Ibu Saudara, kok pagi-pagi kita lagi ngomongin makanan jadi lapar ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya Bapak Ibu Saudara bentar lagi mau sarapan barangkali ya. Jadi saya hanya memancing supaya kita semakin semangat di pagi hari ini. Nah syukurlah Bapak Ibu Saudara, GPIB setidak-tidaknya merayakan keragamannya dari kulinernya juga. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah tetapi kita melihat tiga faktor tadi itu. Bagaimana ketiga pemuda itu diusahakan supaya mereka juga, keempat pemuda tadi itu diusahakan supaya mereka luntur keimanan dan kebudayaannya. Bapak Ibu Saudara, tetapi bagi Daniel dan ketiga temannya, anaknya Misael dan juga Azaria, masalah makanan tidak bisa ditawar. Masalah makanan pada saat itu buat mereka itu penting sekali buat keimanan mereka. Mereka tahu bahwa mereka sekarang hidup di dunia yang baru, yaitu dunia kerajaan Babel. Mereka memang harus move on, harus berusaha beradaptasi dengan masyarakat yang baru. Tetapi bagi mereka, toleransi, adaptasi dengan dunia yang berbeda bukan berarti harus semuanya diikutin. Bukan berarti arus dunia harus kita ikut terus mengalir ke situ. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Mereka selektif. Mana yang bisa diikuti secara kebudayaan dan keimanan tidak bermasalah, ayo kita ikuti. Tetapi kalau ada yang prinsip secara iman, secara kebudayaan, maka mereka tetap mempertahankannya. Bahwa makanan kerajaan pada saat itu adalah makanan yang menajiskan, tidak sesuai dengan budaya dan iman, mereka menolaknya. Bapak Ibu terkasih, di sini kita belajar bahwa bagi Daniel dan juga ketiga temannya, mereka ingin menjaga identitas kebudayaan dan keimanan mereka, dan mereka yakin bahwa dengan tetap bertahan, mereka akan bisa menghadapi tantangan perubahan zaman. Dan mereka bijak menolaknya. Mereka menyampaikan, Daniel menyampaikan dengan bijaksana, dan sebenarnya ini resiko. Karena mereka adalah pendatang di dalam dunia yang baru itu. Ketika mereka menolak aturan yang ditawarkan kepada mayoritas, dari mayoritas kepada mereka yang minoritas, resikonya nanti mereka dianggap pembangkang. Mereka dianggap menjadi orang yang tidak mau berbaur.
Itu beresiko sebenarnya Bapak Ibu terkasih. Tetapi dengan keteguhan hati, Allah melindungi Daniel dari sanksi, dari kejahatan-kejahatan atau dari hukuman. Malah karena Tuhan melihat hati Daniel sungguh-sungguh dalam beriman, memelihara tradisinya, Tuhan kemudian menyentuh hati pemimpin pegawai istana itu. Kalau Bapak Ibu tadi membaca pada ayat ke-9 bahwa Daniel dikaruniai Allah kasih sayang dan kemurahan hati dari para pemimpin pegawai istana itu. Jadi Bapak Ibu terkasih, luar biasa, ternyata Tuhan memberkati orang-orang yang punya komitmen terhadap iman dan mau melestarikan atau merawat kebudayaan yang dia miliki. Melalui firman Tuhan hari ini, kita merenungkan bersama bagaimana sikap Daniel terhadap iman dan kebudayaan. Kita belajar pada saat ini bahwa meskipun kita hidup berdampingan dengan kebudayaan asing, tetapi dari Daniel kita belajar jangan sampai begitu saja melupakan kebudayaan yang baik yang kita warisi dari orang tua, dari nenek moyang kita. Hargai kebudayaan lain, kebudayaan masyarakat, betul, tetapi kemudian kita juga harus menghargai kebudayaan kita sendiri. Kita tidak boleh menjelek-jelekkan suku bangsa yang lain, tetapi kita harus bangga pada identitas kebudayaan kita atau etnisitas kita. Kita bangga dengan hal itu. Bapak Ibu terkasih, kalau semakin hari kita melihat semakin warisan kebudayaan lokal suku-suku bangsa di Indonesia mulai luntur, ada banyak orang-orang muda yang tidak mau lagi mempelajari kebudayaan dan tradisinya, bahkan juga tidak bangga dengan identitas kebudayaannya. Bahkan kadang-kadang secara berlebih-lebihan membanggakan kebudayaan-kebudayaan luar negeri dan kemudian merasa kebudayaannya sendiri selalu yang jelek. Inilah yang menjadi keprihatinan kita. Mari saudara-saudara terkasih, kita lestarikan kebudayaan yang baik yang dimiliki oleh suku, bangsa, dan juga negara kita. Di GPIB, puji Tuhan, kita melestarikan kebudayaan-kebudayaan lokal Nusantara dengan perayaan-perayaan yang menggunakan busana-busana suku khas Indonesia, nyanyian-nyanyian khas dari berbagai suku bangsa. Itu luar biasa baik. Kita merawat keragaman budaya lokal dengan corak-corak busana dan juga nyanyian. Tetapi barangkali kita perlu lebih jauh dengan cara misalnya Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat falsafah, nilai-nilai kebudayaan lokal yang ternyata punya kedalaman hikmat luar biasa dan bersesuaian dengan firman Tuhan. Kita bukan hanya busana, bukan hanya nyanyian, tetapi ayo kita lihat nilai-nilainya. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, dalam budaya Jawa ada falsafah urip iku purup. Artinya atau maknanya, hidup itu harus menjadi terang, harus bermanfaat bagi orang lain. Dalam tradisi Minahasa ada yang mirip dengan itu Bapak Ibu Saudara, yaitu sitou timou tumou tou. Yaitu hidup kita harus menghidupi atau bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Dalam tradisi Batak ada falsafah marsipature hutanabe. Itu artinya ingat daerah asal ketika pun kita merantau, kembalilah dan juga bangunlah kampung halaman kita supaya jadi lebih baik. Dalam tradisi Dayak, adil katalino, bacuramin kak saruga, basengat kak jubata, yang artinya bersikap adil kepada sesama manusia, bercermin kepada nilai-nilai sorgawi, dan juga hidup mengandalkan Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dalam tradisi Maluku, ale rasa, beta rasa. Wah, artinya saling memahami, saling mengerti, saling menerima, berbela rasa. Maknanya luar biasa dengan mengangkat nilai-nilai falsafah ini di dalam kehidupan bergereja kita, di dalam kehidupan keluarga kita, maka kita akan semakin mencintai budaya lokal yang tidak akan kalah daripada tradisi atau budaya asing. Kita akan semakin mencintainya, apalagi bersesuaian dengan firman Tuhan. 16 November kemarin itu adalah peringatan Hari Toleransi Sedunia. Semoga melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, kita semakin menyadari bahwa dalam setiap kebudayaan ada kekayaan makna yang bisa kita renungkan dalam firman Tuhan. Mari kita toleran terhadap keragaman budaya. Mari kita respect terhadap keragaman budaya dan juga keragaman agama, karena selalu ada nilai-nilai yang mendalam yang berharga di situ. Di sisi lain, toleransi bukan berarti hanya ikut saja arus dunia. Kita harus punya prinsip, kita berpegang pada hal yang mendasar dalam iman kita, yaitu iman kepada Allah Tritunggal, keselamatan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat, dan kita wajib menjaga kekudusan hidup kita. Kita pegang itu semua sebagai bagian dari identitas diri kita. Selamat Hari Toleransi Sedunia, dan Tuhan memberkati kita semua dengan keragaman kita. Amin. Mari berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Firman-Mu telah kami baca dan telah kami renungkan bersama. Biarlah Tuhan kami boleh menghayati keragaman, kekayaan, budaya pada diri kami, tetapi juga di dalam orang-orang di sekitar kami. Kami bangga sebagai Indonesia yang beragam, dan kami bangga dengan kebudayaan kami. Kami toleran terhadap keragaman dan kami memeliharanya. Namun juga Tuhan, kami berada di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai tawaran.
Biarlah kami juga Tuhan tetap mempertahankan prinsip kekudusan hidup kami, sehingga kami memegang apa yang menjadi prinsip dalam iman kami. Tuhan, tolong kami menghadapi berbagai tawaran dunia dengan bijaksana, supaya kami tetap hidup kudus taat kepada firman Tuhan. Kami akan melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkatilah kami Tuhan dengan penuh semangat. Sehatkanlah kami Tuhan, sembuhkanlah kami yang sedang sakit, hiburlah kami yang berduka, dan berikanlah Tuhan jalan keluar atas segala persoalan dan juga pergumulan yang kami hadapi. Berkatilah kiranya kami senantiasa dalam apapun yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Rumah tangga, keluarga kami, hidup pribadi kami, biarlah menjadi garam dan terang. Tuhan berkati program Morning Call, Night Call di GPIB. Tuhan memberkati gereja kami, GPIB, agar kiranya Tuhan setiap pelayanan yang dikerjakan oleh gereja kami, khususnya juga Tuhan melalui morning dan juga night call, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan Allah kami, inilah kami yang berdoa dan siap melaksanakan tugas kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menciptakan segala keragaman dengan begitu indah, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Salam sejahtera sahabat GPIB. Kami dari Panitia Pembangunan, Pastori, dan Toilet Gereja GPIB Jemaat Sion Tembudan ingin menyapa sahabat GPIB dimanapun berada. Saat ini kita berada di lokasi pembangunan Pastori GPIB Jemaat Sion Tembudan yang letaknya berada di samping bawah gedung gereja. Kami panitia sudah menyelesaikan pembangunan tahap pertama, yaitu pembangunan pondasi. Saat ini pembangunan sedang terhenti karena dana yang dibutuhkan masih kurang. Total keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan pastori adalah sebesar Rp569.611.000. Namun dana yang saat ini terkumpul sebesar Rp568.693.692. Oleh karena itu, melalui media morning dan night call GPIB ini, kami mengajak sahabat GPIB yang berkerinduan untuk membantu kami dalam daya dan dana dapat menghubungi kami panitia pembangunan pastori dan toilet gereja GPIB Jemaat Sion Tembudan. Bantuan dari sahabat GPIB sangat berarti bagi kami. Akhir kata, kami dari Panitia Pembangunan dari Jemaat Sion Tembudan berterima kasih kepada Bapak Ibu atas bantuannya, baik berupa doa maupun daya dan dana kepada kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua.